Selamat siang semuanya. Kaum mukmin di seluruh dunia, kita teruskan lagi ya liputan manasik haji mandiri ya, yang ada di area kawasan 2100. Coba kita lihat jalannya, coba kita lihat tuh, sudah dimulai sehabis selesai sholat zuhur. Ayo kita ke dalam. Jadi lagi pengarahan ya dari Pak Ustadz, pembimbingnya. Mudah-mudahan pada sehat ya si ibu salehah semuanya dan Bapak Saleh. Jadilah haji yang mabrur ya, itu doaku ya, karena umroh dan haji adalah cerminan dari perilaku di sini ya. Oh, sudah mulai, mari kita lihat. Itu sudah mulai dibimbing ya. Tuh, mari kita ikutin kegiatan latihan manasik haji untuk yang berangkat kloter pertama. Ayo ikut mereka ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Di sini perbanyak amal baik, budi baik sama semua orang. Amaluna amalukum tetap diterapkan. Itulah ya. Jadi aku juga mau ikutan dah. Ya, yuk. Pak sehat ya. Semangat sehat. Pokoknya itu doa yang ditinggalkan lah ya. Ya. Dari mana Pak? Dari Cibitung. Oh Cibitung. Oh Sami atau deket sama saya? Ya. Udah. Tapi kalau itu terakhir. Aku udah terakhir. Nggak apa-apa, yang penting nyampe deh sana. Ini apa konten? Iya belum. Ayo. Apa nih? Ini dulu. Mudah-mudahan lancar. Ya, sehat doakan ya, lancar, Iya. sukses. Mari kita ikutin. Itu di belakang ya. Labaik Allahumma labaik. Labaik ala syarika lak. Salam, assalamualaikum, dadah Mbak. Mudah-mudahan pada lancar, sehat. Yang ditinggalkan sama, ya. Aduh, aku jadi ingin apa? Ingin ikut tapi tidak sendirian ya. Aku ingin berdua. Sendiri apa berdua? Dua tadi sama suami kan tadi. Oh iya, enakan berdua, nikmat berdua ya daripada sendiri-sendiri. Saya dulu umroh sendiri. Gitu. Sekarang Saya juga daftar sendiri umroh juga. juga sendiri. Yaudah, cepetan, nanti ketinggalan. Gak apa-apa. Cepetan. Iya. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Apa makna dari labaik? Mengesahkan Allah. Tauhid. Ya itu. Sebenarnya sebelum umrah atau haji, masih bisakah kita bertauhid, memaknai kata itu? Itulah ya makna dari labaik itu ya. Jadi kita tuh sebelum dan sesudah harus konsekuensi sama ya. Tauhid, yakin hanya pada Allah. Terlebih-lebih sepulang umrah atau haji menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu. Yang mana itu pohon kurma, mana itu bidara. Apakah bisa membedakan yang mana pohon kurma, yang mana pohon salak? Udah ya, tuh pada kesana tuh. Ya, muternya kesana. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk. Aku juga harus semangat dong ya. Jadi kita ikutin arahnya sana tuh. Muter lumayan jauh. Katanya lumayan jauh tuh. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah.
sepertinya tidak sebanyak yang yang seharusnya, karena ini ada yang boleh ikut, ada yang enggak katanya gitu, terus dicampur. Yang tadi aku dengar, aku kloternya terakhir, dan ini ada yang pertama, ada yang terakhir, berarti di sini campur semua ya. Siapa yang berminat dan berniat, nah, yuk. Nah, nanti kita ini aja dari sini nih, ya. Nanti mereka dan tugas yang harus sebenarnya kita lakukan sepulang umrah dan haji adalah pengamalan dari haji itu sendiri. Apakah haji besar atau kecil tidak masalah, yang penting bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, itulah intinya dalam ruang lingkup kehidupan inilah ya. Jadi itulah ya. Jadi kita tunggu sampai mereka menyelesaikan latihannya ya. Jadi jangan sampai aku mengganggu latihan. Masih. Nanti kita tunggu di sini dulu sambil kita menunggu mereka. Nah, sambil menunggu yang lagi muter mana sih? Mari aku ingin memperlihatkan masjid ini ya, di dalam kawasan tuh. Jadi di sini sekalian jelajah masjid yang ada di kawasan MM 2100. Jadi ini sepertinya masjid yang dipakai untuk para karyawan ya Mas ya. Di sini tuh maksudnya yang datang ke masjid ini para karyawan, maksudnya anak-anak SMK ya. Jadi kalau masyarakat umum jarang ya orang di sini mau wilayah kawasan ya. Oh tuh nanya Mas lagi istirahat. Kerja di mana Mas? Oh ya. Tuh, mari kita lihat. Assalamualaikum. Nah, tuh luar biasa ya, bagus ya. Nih, tuh luar biasa ya masjidnya. Jadi kita memperlihatkan keindahan masjid ini tuh yang berada di kawasan MM 2100. Jadi mohon maaf ya, aku mau pakai kacamata. Silinder ini kalau nggak dipakai pusing, apalagi kalau ada mataharinya. Ya Allah ya, mohon maaf ya. Karena apa? Pusing kalau nggak dipakai. Ini silinder 2. Dan aku tidak bisa pakai kacamata putih. Kata Allah teh, nggak apa-apa katanya. Yang penting kan bagaimana niatnya. Tuh ya, luar biasa ya. Coba kita duduk. Ini mimbarnya. Tuh. Luar biasa ya. Jadi setahu aku dari zaman anak-anak kecil itu, zaman TK ya. Jadi kalau mau latihan manasik nih, anak-anak TK dibawanya ke sini, ke kawasan MM 2100 ya. Jadi di sini tuh memang seperti udah diarahin ke sini kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, sampai sekarang juga latihan manasik mandiri di sini gitu. Berarti udah luar biasa ya, udah diarahkan emang udah untuk kegiatan religi ya. Jadi sekalian aku memperlihatkan kemegahan masjid yang diperuntukkan rata-rata untuk para karyawan kawasan dan anak-anak SMK mungkin ya di sini, serta kalau ada yang kegiatan seperti keagamaan seperti sekarang ini ya, buat yang latihan manasik gitu ya, manasik haji, mau umrah mau haji, pokoknya di sini dilaksananya di masjid ini ya tuh. Bagus ya. Ya. Adem loh, namanya masjid itu rata-rata adem ya. Besar atau kecil adem. Jadi ya.
adem ya, karena lagi pada keluar juga jemaah haji ya, jadi aku sendiri ngeliput sinilah ya tentang ornamen keindahan dari apa ya nih. Ini dari marmer kayaknya tuh, tiangnya dari marmer tuh, ornamen. Mari kita lihat. Ini dari marmer nih. Kalau dari kalau Masjid Istiqlal itu dari apa ya? Kayak seperti itu, beda-beda ya setiap namanya bangunan masjid itu punya ciri khas sendiri. Nah ini dari marmer ya, marmer apa ya nih? Kayak apa ya? Bukan mat, pokoknya gini lah. tembok tapi semi kayak kelihatan itu seperti marmer, tapi bukan sepertinya. Marmer apa bukan? Pokoknya intinya inilah ya, seperti marmer. Bagus ya, seperti marmer lah ya intinya. Terus apa lagi ya? Ini. Ada yang numpahin air. Nih. Ini dari depan. Tuh, ini dari depan yang tadi tuh. Adem sini. Ya. Kalau lagi tidak ada para karyawan, mungkin ini kan hari Minggu libur. Jadi tambah adem sebenarnya. Yang membuat adem itu karena ada pohon-pohon ini nih, yang tinggi-tinggi ini nih tuh. Jadi bikin adem ya. Seadem hatiku padamu. Nah, jadi intinya kita akan memperlihatkan ornamen keadaan masjid MM 2100 yang berada di kawasan pabrik-pabrik ya. Luar biasa di sini tuh. Bener-bener wilayah pabrik semua. Kesana pabrik sampai kalau aku kesini sendirian mungkin naik motor, wah udah muter-muter. Karena jalannya seperti sama gitu. Kalau yang nggak biasa ya belum tahu jalan. Tapi nggak usah khawatir, kalau yang umroh dan haji tidak takut kesasar, yang penting ingat sama Allah. Jadi ketika begini, ketika dia lagi kumpul nih, misalkan ayo kita ke Ka'bah dulu, misalkan mencium Ka'bah, kalau enggak ke Hijr Ismail, kalau enggak kemana gitu, nanti akan diarahkan sesuai niat masing-masing. Dan di sini yang tadinya barang-barang jadi berpisah, dan di sini ketika aku sendirian nih, kepisah dari rombongan, gak usah khawatir ya. Yang penting ingat sama Allah, di sana tuh akan dituntun dengan sendirinya. Asalkan kita komunikatif ya, komunikatif sama misalkan gini, ke Pak Satpam tuh. Makanya kebiasaan di sini untuk rewel tanya gitu. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi di sini tidak usah sungkan ya untuk bertanya sama Pak Satpam, penjaga Masjidil Haram ya. Mereka baik-baik orangnya. Jangan ngelihat seperti kayak gimana, tapi hati ya. Setelah masuk pintu pintu Mekah, jadi apa ya, kuasa Allah itu akan diperlihatkan. Apakah ini orang baik dan benar, apakah ini orang yang ramah, apakah ini orang yang kucem gitu ya, istilahnya kucem tuh asam. Nanti akan diperlihatkan. Makanya dari Masjid Tanim itu kan itu siap-siap mengambil mikot ya. Begitu masuk ke pintu gerbang Mekah tuh udah diperlihatkan sama Allah. Yang tadinya misalkan seseorang tuh digibah, akan ditutup mulutnya itu seperti dibikin diem ya. Jadi sini fokuslah untuk banyak bertalbiyah ya. Jadi jangan apa-apa sedikit ngomongin sebelah, jangan ya. Jadi fokus di itulah ya. Karena setelah Allah memasuki tanah suci itu benar-benar diperlihatkan mana orang yang kebiasaannya seperti ini, baik sama orang, tidak baik sama orang, akan diperlihatkan dengan sendirinya. Makanya di sini perbanyaklah amal baik dan budi baik ya. Ya sudah, itu aja yang ingin ku sampaikan di video ini ya. Jadi doaku untuk kalian semua, semoga sepulang ke tanah air ya, mudah-mudahan doaku lancar semuanya ya, menjadi haji yang mabrur.
Jadi di sini ada perubahan, jangan sampai udah umrah udah haji tapi masih begitu baik, kan nggak enak ya dengarnya juga gitu. Kealamin sama aku sendirilah ya. Sudah ya, itu aja yang ingin ku sampaikan tentang liputan seputar latihan manasik haji yang mau berangkat haji besok kloter pertama tanggal 23-an ya. Selamat jalan dan selamat mengikuti kegiatan haji. Semoga senantiasa Allah selalu membimbing kita, kalian semua, ke arah yang lebih baik. Di sini tuh tanamkanlah amaluna amalukum tuh sekarang saatnya ya. Jadi itulah ya. Jadi itulah intinya, fastabiqul khairat, perbanyaklah amal baik, beri baik pada segala hal. Gitu ya. Selamat jalan. Assalamualaikum semuanya.